Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita sudah bertemu di Zoom ini. Saya ingin sampaikan pertama, ini mestinya kita lakukan setelah beberapa kali pertemuan, lalu ada pertemuan Zoom seperti ini. Karena di pedoman yang kita buat, itu 4 kali pertemuan virtual, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Namun karena kesibukan baru kali ini kita bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Zoom penuh digunakan di UIN. Ada beberapa seminar sehingga saya tidak mendapatkan lesson untuk lebih daripada 40 menit. Nah karena itu nanti begitu selesai 40 menit, Zoom akan mati. Nah saya minta semuanya join kembali setelah ya mungkin sebentar karena saya rekod yang sekarang ya. Jadi kita tidak bisa teruskan selama 2 jam sebagaimana yang rencana semula. Nah, ini saya coba absen sebentar yang sudah ada di sini. Rahmatul hidup? Hadir, Pak. Oke. Gobi? Gobi hidup tidak? Oke, saya mau semuanya ada. Nah, jadi kalau Anda tidak ada, lebih baik namanya juga dihilangkan. Jangan taruh nama di sini, lalu Anda pergi kemana-mana. Oke, nanti di sesi kadang-kadang saya akan minta Anda untuk buka videonya sehingga akan kelihatan wajah. Jadi yang berbohong itu dosa. Ada pun dapat video. Jadi Anda jangan tampang nama saja, tapi kemudian orang tidak ada. Nurul sudah kelihatan, Nasya sudah, Rizky sudah. Lalu Oppo itu siapa? Oppo ganti nama dulu. Mikdad ada? Putri ada? Ada, Pak. Oke, Maulidin, bukan Maulidan. Hadir, Pak. Oke, Intan Berlian bersolek dulu. Buka kameranya nih, Bu. Oke, Ocha hidup? Hadir, Pak. Oke. Aksal hidup? Hadir, Pak. Oke. Andini? Hadir, Pak. Fiza? Oke, tidak hidup. Lalu kemudian Nursaida? Hadir, Pak. Sudah hadir. Lalu siapa lagi nih? Belum semuanya ya. Baru 20 orang. Iya, tetap. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Nah, jadi hari ini kita akan saya akan mulai dari awal. Saya akan share screen. Pak Natasha hadir, Pak. Bentar saya dulu ya. Pak Aulia hadir, Bapak. Oke. Pak, Ulfa belum dipanggil. Pak Fiza hadir. Saya nggak mau panggil anak kecil pada panggil. Tanya, Pak. Oke. Kelihatan screen-nya? Kelihatan screen nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai dari awal ya. Kelihatan, Pak. Ini rata-rata buka dengan apa? Handphone atau dengan laptop? Handphone, Pak. Handphone, Pak. HP, Pak. Laptop, Pak. Di rumah atau di HP, Pak. kafe? Di rumah, Pak. Rumah. Di rumah, Pak. Di rumah, Di perpustakaan, Pak. Nggak kelihatan di rumah kok, biasa kelihatannya di kafe semua tuh. Wow. Iya, di sana ada nomor.
Nampaknya bermasalah PowerPoint. Sudah hilang screen-nya ya? Belum. Sebentar saya stop dulu karena PowerPoint-nya tidak jalan. Saya close dulu ya. Oke, saya share ulang. Saya tutup dulu beberapa karena tidak jalan kelihatannya kalau banyak sekali terbuka. Oke, baik. Oke, kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini kita mulai dari pertama. Nah, saya pikir yang untuk penjelasan kontrak ini tidak kita jelasin. Bermasalah komputer. Oke, kita mulai dari sini. Dari pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah itu clear ya, bahwa karya ilmiah itu adalah karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Key poinnya di sini bukan Anda menghafal kalimat ini, tetapi yang dikatakan karya ilmiah itu adalah tulisan di dalamnya itu berbasis data dan fakta, bukan imajinasi semata-mata atau bukan pikiran semata-mata. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa misalnya Anda mengatakan perpustakaan A sangat bagus, layanannya, kemudian bersih, pustakawannya begini, begitu, itu Anda langsung ada data. Dari mana Anda mengetahui? Anda akan sebutkan di situ sumber datanya. Itu disebut kata ilmiah, karya ilmiah. Tapi kalau hanya Anda mengatakan bahwa perpustakaan A bersih, kemudian layanannya standar, koleksinya sekian, tanpa Anda kutipan, maka itu belum dapat disebut sebagai karya ilmiah karena faktanya tidak bisa datanya tidak bisa kita klarifikasi, tidak bisa kita validasi apakah benar seperti Anda sebutkan itu atau hanya karangan Anda. Itu yang membedakan karya ilmiah dan yang lain. Jadi Anda ingat saja begitu saja, bukan kemudian menghafal apa itu karya ilmiah. Nah, kemudian saya pikir ini pendapat ini juga tidak penting. Nah, yang kedua, prinsip penulisan karya ilmiah 3. Jadi yang pertama objektif. Kenapa objektif? Karena memang kita berdasarkan data. Jadi kalau misalnya tadi Anda katakan bahwa perpustakaan A bersih, kemudian koleksinya sekian, layanannya standar seperti itu tentu bukan pendapat Anda, tetapi memang itulah fakta di lapangan. Nah, disitulah objektivitasnya. Jadi kalau karya ilmiah terlalu banyak subjektivitas, maka itu kemungkinan masuk ke karya yang lain, misalnya novel atau fiksi atau apalah, features, bukan karya ilmiah murni seperti Anda buat skripsi. Nah, karena itu nanti mudah bagi saya untuk menilai apakah proposal yang Anda buat itu termasuk karya ilmiah atau bukan. Saya lihat di situ, di bacaan itu.
Apakah yang Anda ungkapkan itu perasaan Anda atau Anda memaparkan fakta dan data yang ada di lapangan atau yang ada di tempat di mana lokasi yang Anda buat penelitian atau yang Anda identifikasi masalahnya. Itu satu prinsipnya, itu harus ingat. Jadi Anda nanti dalam membuat proposal dan kemudian menulis skripsi, Anda harus objektif betul. Jangan sampai kemudian karena itu Anda meneliti di tempat yang Anda pernah PKL, lalu kemudian Anda tidak berani mengungkapkan fakta di lapangan. Itu bukan masuk karya ilmiah. Itu satu. Yang kedua, prinsip karya ilmiah itu adalah induktif dan deduktif. Di riset kita sudah sampaikan apa itu induktif dan apa itu deduktif. Ya. Ada yang mau sampaikan apa itu induktif? Si Ulfa? Sepemahaman Ulfa, Pak, kalau induktif itu pembahasannya segitiga kayak gitu, Pak ya, segitiga ke atas. Dari inti ada terus segitiga ke bawah. melebar ke yang lain gitu, Pak. Oke. Si Natasha. Natasha itu di mana tuh? Halo, Natasha hidup. Oke, Rizky. Apa induktif, Rizky? Ya, Pak. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum. Maksudnya apa? Penjelasannya, Pak. Misalnya kan induktif itu kan dari penjelasannya membicarakan tentang penjelasannya tentang misalnya dari umum ke khusus. Misalnya dari umum dulu dijelasinnya, habis itu baru merujuk ke lebih ke khusus kayak gitu, Pak. Sedangkan kalau induktif dari khusus ke umum, misalnya dari ruang lingkup yang kecil ke ruang lingkup yang lebih besar, seperti itu, Pak. Oke, baik. Fiza? Ya, Pak. Bisa bantu Kalau jelasin? induktif, Pak, dari yang khusus ke yang umum, sedangkan yang deduktif tuh dari yang umum ke yang khusus, Pak. Oke. Ya. Secara umum ya sudah benar ya. Tapi ya yang kita maksudkan benar seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau jelasin atau Anda mau menulis tentang, katakanlah Anda meneliti pengaruh gadget terhadap komunikasi verbal mahasiswa ilmu perpustakaan angkatan 2019 misalnya atau 2018 misalnya. Nah, lalu di LBM Anda kan ada minimal kan ada 4 poin yang harus terungkap di LBM. Maka kalau Anda pilih pendekatan induktif, langsung Anda menulis gadget itu apa. Maka Anda akan menjelaskan secara umum gadget itu, yaitu dengan menggunakan 5W1H. Jadi Anda menjelaskan gadget itu apa, nah kemudian fungsi gadget itu apa, bagaimana memainkannya, lalu seperti apa pengaruhnya. Lalu kemudian masuk yang kedua, mau menjelaskan variabel yang kedua yaitu komunikasi verbal mahasiswa angkatan 19 tadi. Jelaskan apa itu. Itu yang disebut dengan induktif. Jadi dia membicarakan langsung to the point. Tidak melebar kemana-mana, tetapi kemudian pada ujungnya nanti melebar, masuk dia umum. Tadi yang disebutkan oleh si Rizky dan Fiza. Nah, kalau deduktif, benar, itu mulainya dari umum. Jadi Anda itu menonton film India, cerita semuanya dulu, lalu kemudian baru balas dendam 5 menit. Filmnya 2 jam. Jadi lahir nekciknya, lalu kemudian neneknya, kemudian lahir ayah, lahir anak, kemudian lahir cicit. Cicitlah yang cerita balas dendam. Nah itu model deduktif. Tetapi ini pilihan.
Apakah kita akan memilih induktif atau memilih deduktif, itu pilihan pada kita. Karena kita tidak bisa paksa seseorang bagaimana, karena deduktif, induktif itu adalah skill, style, cara orang menulis. Ada orang yang memang dia tidak bisa bicara kalau bukan to the point. Tapi ada orang yang menganggap kalau bicara to the point kurang sopan. Maka kita bisa pilih mana yang seperti itu. Cuma yang harus kita ingat, kalau kita sudah memilih pendekatan induktif, maka kita harus konsisten. Di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 itu harus selalu induktif. Jangan di bab 1 kita bicarakan to the point, di bab 2 sudah melebar kemana-mana. Bab 3 balik lagi ke to the point, bab 4 melebar lagi kemana-mana. Nah itu tidak bagus. Jadi hilang daripada prinsip penulisan karya ilmiah. Jadi harus pilih salah satu, mana yang memang kita lebih nyaman untuk memilihnya. Lalu kemudian rasional dalam pembahasan data, itu prinsip yang ketiga. Rasional dalam pembahasan, rasional itu adalah masuk akal. Jadi kalau misalnya begini, tadi kita pilih misalnya Anda ingin meneliti tentang pengaruh gadget terhadap komunikasi verbal mahasiswa angkatan 19 misalnya. Nah lalu data yang Anda kumpulkan, misalnya ada angkatan 2019 katakanlah ada 100. Nah, lalu kemudian 100 orang itu Anda memiliki data yang sama. Itu tidak rasional. Misalnya Anda jawabkan, misalnya ada pertanyaan yang Anda ajukan. Apakah komunikasi melalui gadget berdampak terhadap komunikasi verbal Anda? Nah, lalu ada 100 orang menjawab berdampak, tapi kemudian begini-begini sama kalimatnya. Nah, itu tidak rasional. Jadi rasional itu bukan keseragaman, ya, tetapi memang data yang Anda peroleh itu make sense, masuk akal. Tidak kemudian 200 orang responden kita 200-nya sama. Tentu redaksinya berbeda-beda walaupun substansinya sama. Tapi kalau substansi sama, redaksi bahasanya sama, maka itu dianggap tidak rasional. Itu satu. Yang kedua, data juga misalnya begini, ada 100 orang. Lalu Anda edarkan angket. Nah, lalu dalam 15 menit semua kembali angket. Itu juga harus dipertanyakan. Walaupun kemungkinan bisa, karena dengan kondisi sekarang, dengan kecepatan teknologi sekarang boleh saja berkumpul seperti itu, tapi rasionalitasnya juga dipikirkan. Apakah tingkat akses internet di semua daerah sama, kecepatan internetnya sama, lalu mahasiswa semuanya tahu dalam pada saat yang sama. Kan itu berbeda-beda. Itu hal seperti itu dianggap rasional dalam pembahasan data. Anda harus lihat. Tetapi apakah kemudian misalnya Anda menemukan data dalam waktu yang sama seperti itu salah? Belum tentu salah. Tetapi prinsip rasionalitas itu penting dijaga. Ini 3 prinsip ini yang harus ada dalam pikiran Anda pada saat Anda nanti menyusun proposal dan menyusun skripsi. Jadi hindari betul tidak ada subjektivitas di situ, terutama pada analisis, pada pembahasan atau analisis di bab 4. Kalau kemudian misalnya Anda menemukan ada data atau ada sumber, yang sumber itu tidak sempat Anda wawancarai karena mungkin susah sekali ditemukan orang yang ingin Anda wawancarai itu, ataupun Anda ingin mendapatkan pendapat mereka. Anda tidak boleh karang pendapat dia. Anda sebutkan saja apa adanya. Misalnya Anda katakan sebetulnya data ada satu data yang sampai sekarang, sampai saat penulisan selesai ini belum ditemukan. Padahal data ini penting. Kenapa tidak ditemukan? Karena sebutkan saja apa alasannya. Nah, itu harus seperti itu. Jangan kemudian karena kesulitan Anda mendapatkan, lalu kemudian pendapat dia sangat penting atau hasil dari tulisan dia sangat penting, Anda karang. Nah, itu tidak betul. Jadi bukan lagi karya ilmiah dan karena melanggar prinsip karya ilmiah. Tadi kita sudah bicara di awal bahwa karya ilmiah itu adalah dia berbasis data, bukan imajinasi semata atau analisis semata, tapi ada fakta yang harus diungkapkan, ada sumber yang dirujuk. Jadi clear ya? Clear di sini 3 poin ini? Pak, Bapak mau tanya, Pak.
Jadi mengenai tadi yang menjelaskan dengan sebenar-benarnya apa yang disampaikan oleh narasumber Pak kan? Ya. Tadi Karang. Kemarin tuh dari bahan yang Bapak kirim ada Ulfa baca Pak, penjelasan itu ditulis secara verbatif kalau nggak salah Pak ya. Memasukkan semuanya termasuk bagaimana gerak tubuh sang narasumber kayak itu Pak. Memasukkan juga misal kata-kata kata-kata kebingungan kayak gitu Pak. Tapi dari beberapa skripsi yang Ulfa baca-baca jarang ada yang kayak gitu Pak. Jadi gimana menurut Bapak apa perlu itu atau ya nggak penting-penting kali lah? Iya, kalau ditanyakan apakah perlu sangat tergantung kepada kita apakah kita mau masukkan atau tidak. Tetapi kalau Anda ingin menggambarkan karakteristik dari para responden, tentu Anda harus menangkap semua yang muncul pada responden atau pada informan. Kan misalnya begini, saya ingin sekarang menjelaskan tentang ulfa. Nah, semua yang ada pada ulfa itu saya akan ungkapkan sehingga begitu orang membaca, oh ulfa begini. Nah, misalnya ketika saya menjelaskan tentang wajah ulfa, tiba-tiba kan di wajah ulfa ada tai lalat misalnya, atau ada satu jerawat misalnya. Nah, karena saya tidak mungkin mengungkapkan jerawat itu takut rezeki tidak lagi setuju, saya sembunyikan. Kan nggak boleh itu. Jadi saya harus ungkapkan ulfa, wajahnya pada prinsipnya mulus, tapi ada jerawat satu di dekat hidung. Nah, saya harus ungkapkan seperti itu. Itu disebut dengan objektivitas dalam kita mengungkapkan fakta. Tapi tidak boleh digarang-garang. Kalau memang tidak ada, juga tidak boleh. Nah, kalau ada disampaikan. Apakah dengan mengungkapkan itu kemudian akan merusak nama dia? Nah, ini faktor etika. Itu boleh, harus diperhatikan. Kalau memang dengan mengungkapkan itu si rezeki lari, maka jangan. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan. Tetapi penting data diungkapkan apa adanya. Sebab yang dikatakan karya ilmiah seperti tadi harus berbasis data dan kemudian dia objektif, lalu datanya pun rasional harus diungkapkan. Jadi sangat tergantung kepada kita bagaimana memenanginya. Kalau kita ingin menggambarkan responden yang kita wawancarai atau siapa responden yang kita kirim angket, kita harus menyampaikan semuanya. Kalau memang itu memberikan data itu penting untuk kita sampaikan di dalam ini. Tapi kalau misalnya kita sampaikan pun tidak memberikan dampak ataupun faktor dalam analisis nanti, itu mungkin kita bisa pertimbangkan tidak kita sebutkan. Oke, ada lain? Ini kita ada 22 orang nih, mana yang hidup? Nurau Aulia ya? Siapa itu? Iya, Bapak. Hidup. Oke. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Pak. Oke, kalau lanjut ya. Lagi buat tugas Bapak. Oh, ini lagi tugas sekarang sedang belajar. Ini perpustakaan, Pak. Main ke situ, ini nilai COVID. Kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya dihindarilah untuk kumpul-kumpul di kampus. Cuma sekedar untuk baca kan sekarang internet itu ada, Anda bisa search di internet apa yang ingin Anda baca. Ngapain ke situ dekat-dekat dengan siapa itu? Siapa? Oke. Nah, sekarang tadi sudah kita lihat prinsipnya. Sekarang apa cirinya? Kenapa ini penting kita ulang? Karena inilah yang kemudian yang Anda harus penuhi pada saat Anda menulis skripsi. Skripsi itu karya ilmiah. Nah, karenanya penting untuk kita ingatkan Anda penuhi prinsip dan ciri-ciri seperti ini. Jangan sampai kemudian skripsi menjadi fiksi atau menjadi novel Anda. Jadi ciri karya ilmiah yang pertama itu logis. Jadi segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. Nah, misalnya tadi si Ulfa menanyakan, kita harus menggambarkan orang
Sampai-sampai ketika dia bicara, misalnya lihat kiri kanan, lihat ke atas, lalu kemudian mimiknya, apakah perlu diungkapkan semuanya? Mungkin kalau memang itu adalah akan menjadi kekuatan dalam analisis Anda nanti, itu diungkapkan semuanya. Tetapi kalau kemudian di analisis Anda, tidak sama sekali Anda singgung semua karakteristik yang Anda ungkapkan itu, mungkin boleh dipertimbangkan tidak diungkapkan. Cuma kalau itu nanti menjadi kekuatan untuk Anda analisis, Anda harus sampaikan. Itu yang disebut dengan logis. Yang kedua, yang penting sekali Anda ingat itu adalah skripsi itu sistematis. Karya ilmiah itu sistematis. Segala yang disampaikan disusun dengan urutan yang benar. Nah, karena itu, supaya tersusun dengan urutan yang benar, maka setiap apa yang Anda mau jelaskan, misalnya Anda ingin jelaskan tentang pengertian gadget tadi, maka Anda pertanyakanlah dengan rumus formula kuno itu yang 5W1H. Apa itu gadget? Kemudian apa tujuan gadget? Bagaimana menggunakan gadget? Kapan digunakan? Siapa yang menggunakan? Jadi Anda buat rumusan seperti itu sehingga nanti Anda mudah kontrol mana aspek dari gadget itu yang belum dijelasin. Lihat, rupanya belum. Nanti urutannya di mana letakkan atau bagaimana mengurutkannya itu nanti. Tapi yang penting aspeknya semua sudah masuk di situ. Nah, sering sekali kita tidak membuat seperti itu sehingga ada bagian-bagian yang tidak dijelaskan. Bukan tidak dijelaskan, tetapi tidak tahu bahwa itu belum terjelasin. Tapi kalau misalnya Anda sudah buat format seperti itu, maka Anda bisa lihat kontrol mana aspek yang belum dilihat. Sehingga karya ilmiah kita mendalam. Kenapa mendalam? Waduh, kita tinggal 10 menit lagi, habis itu kemudian join semua lagi ya. Nanti akan saya kirim link ulang. Ini tinggal 10 menit, karena memang kita waktunya cuma 40 menit. Jadi penting membuat, jadi 5W1H itu sebagai alat kontrol Anda. Apa aspek yang belum Anda jelaskan pada setiap yang ingin Anda jelaskan. Misalnya LBM. LBM tadi kan kita sudah kita jelaskan di riset dan di mata kuliah ini juga, bahwa di LBM itu minimal wajib terungkap 4 aspek itu. Nah, lalu Anda buat. Sehingga lalu Anda baca lagi, apakah sudah ada 4 aspek itu atau belum. Itu alat kontrolnya. Jadi dengan demikian tidak ada satu aspek pun yang kemudian terlewatkan. Nah, ini yang disebut dengan sistematis. Yang kedua, ciri yang ketiga itu adalah objektif. Sudah kita sampaikan tadi. Segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya. Faktanya. Jangan Anda lebih. Jadi misalnya tadi kita mau deskripsikan tentang ulfa. Ulfa ketinggiannya 50 cm. Nah, kalau kita sampaikan 50 cm, pasti Rizky lari, nggak mau kan, karena pendek sekali. Lalu Anda tambahlah 120 cm ketinggiannya. Nah, itu tidak lagi objektif. Memang Anda dapat fala karena bisa meyakinkan Rizky kan, tapi itu sudah Anda berbohong. Tidak boleh. Lalu yang keempat, cirinya itulah lengkap. Itulah yang kita sebutkan tadi. Supaya lengkap pembahasannya, maka Anda buat kontrol. Kontrolnya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek, semua bagian Anda singgung. Oke. Nah, lalu kemudian saya kira yang lain sudah jelas, terbuka, berlaku umum. Sudah. Nah, kita masuk ke, saya pikir yang lain tidak perlu kita ini, sudah clear. Nah, ini dia. Tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Jadi ada secara umum ada 3 tahapan yang harus Anda lakukan. Satu, ada tahap pra-penulisan. Ini yang sering sekali Anda tidak mempersiapkan. Misalnya siapa tadi? Natasha ya, ke perpustakaan dia tentu untuk mencari bahan. Tapi dia tidak mempersiapkan bahan apa yang akan dicari. Sehingga datang ke perpustakaan itu, duduk lalu ambil sekian buku, lalu kalau dapat pada saat dia baca baru ambil. Mestinya di rumah sudah kita buat instrumen. Saya ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi A. Lalu pertanyakan, informasi A itu yang saya inginkan apa? Nah, itu yang disebut dengan pra penulisan. Jadi kalau misalnya Anda identifikasi masalah, apa yang Anda harus persiapkan? Tentu yang Anda ingin dapatkan, apakah betul ada permasalahan di sana? Apakah masalahnya kecil, luas, dalam, seperti apa?
Jadi semuanya pertanyaan itu sudah Anda buat, sehingga nanti ketika Anda di lapangan, Anda tinggal cross check. Jadi tidak semuanya dipikirkan di lapangan, semuanya dipersiapkan di lapangan. Lalu kemudian dalam hal seperti itu sering sekali kita ada beberapa yang terlupakan. Dan ketika kita duduk di rumah untuk menulis baru ketahuan, oh ini belum dapat, oh ini belum dapat, ulang lagi. Nah itu sering sekali. Nah karya ilmiah itu harus kita tahu ada tahap pra. Pra itu bukan kemudian tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada persiapan apa-apa, semuanya ada persiapan. Lalu tahap penulisan. Dan yang paling penting tahap perbaikan. Dan ini yang semuanya Anda tidak lakukan. Nah sekarang ada beberapa orang yang sedang memasukkan proposal untuk skripsi. Banyak sekali salah. Saya selalu bilang, kalau salahnya format, salahnya bahasa, itu saya tidak periksa. Karena saya anggap salah yang seperti itu menunjukkan orang tidak serius dalam bekerja. Sebab kalau serius, dia tentu akan tidak mungkin ada kesalahan ejaan. Kenapa? Kalau Anda, kan kita sudah bilang bahwa untuk memastikan bahwa ejaan itu tidak ada yang salah, kalau kita baca sendiri, tulisan kita tidak akan kita temukan. Karena semua yang kita baca ada dalam pikiran kita. Sehingga kata-kata misalnya seperti ini, tahap, itu hilang satu A, nggak terbaca kita, nggak dapat kita. Karena ketika kita baca tahap, kita sudah tahu. Maka untuk menghindari seperti itu, tutup. Kalau memang tidak ada teman. Kalau Anda tidak berani atau merasa malu diminta sama teman, tutup saja seminggu. Saat dimana tidak ada lagi ingatan dalam pikiran, baru baca kembali untuk menemukan kesalahan ejaan. Kalau salah ejaan itu saya langsung vonis itu, tidak serius orang yang buat. Nah, tapi kalau misalnya Anda merasa tidak ada apa-apa, minta teman untuk baca sebentar, nanti punya dia Anda baca. Nah, yang seperti itu kan enak dibaca. Nah, jadi ini sekarang diabaikan tahap yang ketiga ini. Formatnya entah mana-mana, lalu kemudian sistematikanya bagaimana, lalu ejaannya yang paling fatal. Ada yang huruf besar, tidak huruf besar, huruf kecil di huruf besar, salah. Kalau tanda baca salah, itu boleh jadi, karena kita sendiri tidak begitu paham tentang penempatan itu bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya huruf besar, misalnya ada dua kata, bisa gini, ada dua kata benda, dan jelas objeknya di depan, itu mestinya kata benda itu huruf awalnya besar. Misalnya begini, tadi kita mau teliti gadget ya, misalnya kita sebutkan gadget yang digunakan ulfa mereknya Samsung. Nah, merek M-nya itu sudah besar dia, karena dia Samsung itu sudah menjadi sifat. Jadi dua kata benda ketika berada dalam satu bersamaan dan objeknya sudah jelas, maka huruf awalnya akan besar. Tapi kalau misalnya disebut gadget ini bermasalah karena begini-begini, itu tidak ada karena tidak jelas namanya apa. Jadi setiap kata benda yang sudah jelas objeknya, dia huruf awalnya besar. Tapi kalau kekeliruan seperti itu masih boleh ditolerir, karena itu dia bersifat teori. Jadi Anda kalau tidak dipelajari tidak mungkin bisa. Tapi kalau misalnya penulisan kata awal, di misalnya, jadi kan mudah sekali ingat. Kalau di itu menunjukkan kepada lokasi, tempat, atau arah, maka dia pasti pisah. Yang seperti ini kan mestinya bisa. Tidak mungkin tidak bisa, karena itu sudah bukan hal yang berat. Jadi misalnya ada kata di dalam, di itu pasti pisah dengan dalam. Di atas, pisah dengan atas. Di bawah, pisah dengan bawah. Di samping, pisah dengan samping. Nah yang seperti itu kan, kalau salah-salah seperti itu saya tidak langsung periksa, langsung saya kembalikan. Jadi itu tahap perbaikan, editing. Jadi harus ada proofreading, jangan kemudian begitu Anda tulis kirim. Apalagi kirim ini ada berapa orang. Kirim diminta kita untuk review tapi dalam format PDF. Itu on sekali yang seperti itu. Anda minta dosen untuk bekerja kepada Anda. Kalau Anda kirim dalam PDF kan dosen harus bekerja. Yang pertama, kalau dia tidak ada software untuk editing, harus dia install software untuk edit PDF. Atau kalau dia tidak mau edit dengan software itu, dia harus convert dulu ke Word kan.
Itu artinya Anda akan berikan pekerjaan kepada pembimbing Anda atau kepada PA Anda. Yang seperti itu on saya bilang. Jadi Anda harus kirim dalam bentuk ini. Oke, ini kita waktunya tinggal 1 menit lagi, habis itu sudah off. Clear di sini? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Jalan. Oke. Pak, mau Ya. tanya Pak. Hmm. Di tahap penulisan, Pak, untuk kata-katanya, maksudnya dalam penulisan itu menggunakan huruf sebaku-bakunya atau yang bagaimana, Pak? Karena kan ada saya juga tanya sama Kakak Leting kan, kalau dalam menulis proposal katanya, atau kawan-kawan saya katanya penulisan proposal itu menggunakan kata sebaku-bakunya. Sampai saya cari kata-kata di KBBRI, Pak. Di kamus KBBRI itu kata bawa proposal, Pak, saking sebaku-bakunya. Itu bagaimana, Pak? Ya, karya ilmiah itu harus bahasa baku. Enggak boleh kemudian misalnya bahasa yang parabola itu. Di hiperbolanya jauh, enggak boleh. Karya ilmiah itu bahasa standar, bahasa baku. Misalnya tahu. Itu kalau Anda tulis secara biasa kan tahu itu TAU kan. Tapi kalau di proposal enggak boleh tulis seperti itu. Tahu. Jangan Anda pikir begitu Anda tulis tahu akan makanan, bukan. Tapi itu standar bahasa, harus seperti itu. Lalu kemudian Anda tulis praktek misalnya kan, kalau tulisan bahasanya kan praktek itu E, tapi bahasa bakunya praktik I. Itu harus betul yang seperti itu. Jadi karya ilmiah itu bahasa standar, bahasa baku, bahasa ejaan yang disempurnakan. Seperti itu. Jadi sudah betul kalau teman Anda mengatakan bahwa itu harus memang baku, ya betul.